BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Kami bersumpah, jikalau kamu berani mempermainkan Setioningsi sampai Setioningsi hidupnya menderita, aku, bapaknya, tidak akan segan-segan membunuhmu. Nah, Jatmiko. Iya, Ki. Sekarang kamu tahu mengapa aku melarangmu mendekati Setioningsi. Karena aku tidak ingin mengganggu ketenangan hidup anak gadisku. Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Jatmiko, Ger, jadi sekarang hidupmu seperti ini toh. Kasihan sekali kamu, Ger. Kasihan kenapa, Bu? Saya bahagia kok. Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna, dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S. Tijab, penata suara Indra Mahendra, sutradara Haryoko. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara khatulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung Merapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ki Lurah Jatisari membawa Jatmiko menyusuri jalanan berbatu di kaki Gunung Merapi. Suatu saat mereka harus melewati sungai yang arusnya deras. Arah perjalanan mereka menuju lereng-lereng Merapi yang tinggi. Jatmiko menurut saja. Dia tidak bertanya apapun. Dia hanya terus berjalan membuntuti Ki Lurah. Setelah hampir separuh malam mereka berjalan, akhirnya Ki Lurah Jatisari berhenti. Rupanya Ki Lurah sengaja membawa Jatmiko ke Gumuk Putih. Dan sekarang dia sudah sampai di tempat yang dituju. Silakan Jatmiko, duduklah. Iya, Ki Lurah. Dan mereka pun duduk berhadap-hadapan di atas Gumuk Putih. Suasana sepi, lengang, dan mencekam. Kepunden Gunung Merapi masih mengeluarkan asap, tapi sudah tidak seperti hari-hari yang lalu. Asap berwarna putih dan tipis. Setelah beberapa saat lamanya diam, akhirnya Ki Lurah membuka percakapan. Mula-mula dia bercerita tentang anak gadisnya. Nah, ketahuilah Jatmiko, anakku hanya satu perempuan, namanya Setioningsi. Semula aku kira kami ini tidak mempunyai keturunan. Karena setelah menikahi istriku 20 tahun lamanya, kami belum juga dikaruniai seorang anak pun. Sebenarnya kami sudah mulai putus asa.
Tetapi mendadak Gusti Allah mengabulkan permohonan kami, dan lahirlah Setyoningsih. Dan kuberi nama Setyoningsih yang artinya setia penuh kasih. Setia dan penuh kasih rasa cinta. Hal itulah yang bisa kuberikan kepada istriku. Kami ini memang orang-orang desa, orang-orang sederhana dan lugu. Yang kami miliki hanyalah cinta dan kasih. Itulah bekal kami membina rumah tangga bersama. Itulah bekal kami menempuh kehidupan bersama-sama sampai hari tua nanti. Nah, itulah yang kami harapkan bersama. Iya. Mudah-mudahan harapan Ki Lurah berdua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, dan setelah kami dikaruniai anak, maka kehidupan kami semakin ceria dan semakin hangat. Rumah tangga kami semakin semarak. Rezeki kami semakin banyak. Sampai akhirnya aku diangkat menjadi lurah desa Jatisari. Tapi ketahuilah Jatmiko, Iya, Ki. Setyoningsih pernah sakit berat. Oh. Saat itu usianya baru 7 tahun. Dia hanya bisa tergeletak di tempat tidur siang dan malam. Badannya sampai habis, tinggal tulang dan kulit. Matanya cekung, dan kami sudah putus asa, Jatmiko. Kami sudah putus harapan. Kami yakin suatu saat nanti kami akan ditinggal pergi oleh anak kami satu-satunya. Ya, kami tidak bisa membayangkan kalau memang benar-benar hal itu terjadi. Maka kami berusaha sekuat tenaga. Kami berdoa siang dan malam agar Setyoningsih diberi kesembuhan. Dan setelah 40 hari akhirnya perlahan-lahan penyakit Setyoningsih menghilang. Dan sebagai gantinya gadis kecil itu kembali sehat seperti sedia kala. Maka kasih sayang kami kepadanya semakin subur dan semakin besar. Sepertinya tidak ada yang bisa mengalahkan kasih sayang kami kepada anak. Oleh karena itu, Jatmiko, Iya, Ki. dengarkan. Kami berdua kalang kabut begitu Setyoningsih jatuh cinta padamu. Dia sangat menderita selama jatuh cinta denganmu. Dia yang semula hidup ceria jadi murung, setiap hari melamun. Setiap hari diam-diam dia menyembunyikan tangisnya di depan kami. Tapi kami tahu. Kami bisa merasakan penderitaannya. Mungkin Setyoningsih bisa menipu, tapi matanya selalu berkata jujur. Mata tidak pernah bisa menipu siapapun. Apalagi menipu kami sebagai orang tuanya. Oleh karena itu, kami bersumpah, jikalau kamu berani mempermainkan Setyoningsih, sampai Setyoningsih hidupnya menderita, aku, bapaknya, tidak akan segan-segan membunuhmu. Nah, Jatmiko. Iya, Ki. Sekarang kamu tahu mengapa aku melarangmu mendekati Setyoningsih. Karena aku tidak ingin mengganggu ketenangan hidup anak gadisku. Aku tidak ingin kamu merusak hidupnya. Tapi tidak seperti itu. Apa yang ada dalam pikiranku, Ki Lurah? Iya, aku sama sekali tidak berniat sejahat itu. Justru, aku ingin membuat Setyoningsih hidup bahagia selamanya, Ki. Kamu benar-benar ingin menikahinya begitu? Sungguh mati, Ki Lurah. Aku tidak berdusta. Aku berkata yang sesungguhnya. Aku mencintai Setyoningsih dan ingin menjadikan istriku. Tapi kamu seorang putra bangsawan, Jatmiko. Kamu anak seorang tumenggung.
Kamu mempunyai masa depan yang gemilang. Kamu bisa mengawini siapa saja. Gadis-gadis cantik, anak kaum ningrat, anak bangsawan yang lain, anak wedono ataupun bupati. Hah? Mengapa harus Setioningsih? Karena aku mencintainya. Apa buktinya? Coba jelaskan padaku. Berilah alasan padaku agar aku percaya bahwa kamu mencintai Setioningsih. Hah? Buktinya apa? Baik, Ki Lurah. Buktinya, aku telah meninggalkan Katumenggungan, rumahku, dan tempat kelahiranku. Namaku sudah dicoret dari daftar hak waris ayah Temenggung Jayeng Logo. Aku sudah tidak dianggap lagi sebagai anggota keluarga besarnya. Aku sudah diusir dari rumahku sendiri. Dan semua ini gara-gara Setioningsih. Nah, apakah aku menyesal, Ki Lurah? Tidak. Sama sekali tidak. Ya, aku justru merasa bangga. Aku bangga bisa mengorbankan harta benda, harta warisan, derajat, dan martabatku sebagai kaum bangsawan demi cinta suciku kepada putrimu. Ya, terserah Ki Lurah, kalau mau percaya ya syukur, tapi kalau misalnya tidak percaya, ya sudahlah. Barangkali sudah nasibku seperti ini. Tunggu dulu, Jatmiko, tunggu dulu. Benar semua yang kau katakan itu? Aku tidak bisa berbohong dalam hal sepenting ini, Ki Lurah. Aku memang tidak biasa berbohong. Aku benci dusta dan kebohongan. Ya. Kalau begitu kamu sudah kosong, Jatmiko. Kamu benar-benar tidak mempunyai apa-apa lagi kecuali harapan untuk masa depan yang lebih baik. Benar, Ki Lurah. Ya. Harapanku hanya untuk masa depan. Dan masa depan itu ada di putrimu, Ki Lurah. Di hati Setioningsih. Ya, kalau begitu baiklah, Jatmiko. Kalau memang seperti itu tekadmu, artinya tidak akan ada lagi yang bisa membendung keinginanmu. Baiklah. Aku serahkan Setioningsih kepadamu. Aku percayakan masa depannya di tanganmu. Ya? Ki Lurah, terima kasih. Aku akan menjunjung tinggi kepercayaan yang kau berikan kepadaku. Aku akan menjaga putrimu sebaik mungkin dan selamanya. Ya, Jatmiko. Aku mendengarkan janjimu dengan baik. Dan aku tidak akan melupakannya. Ya, baik. Ayo, sekarang berdirilah. Baik, Ki Lurah. Jatmiko berdiri perlahan-lahan. Mereka berdiri berhadap-hadapan. Tiba-tiba, Ki Lurah Jatisari menarik lengan Jatmiko dan memeluk anak muda itu dengan pelukan seorang bapak. Jatmiko membalas dengan pelukan tulus, ikhlas, dan penuh harapan baru. Sesaat mereka berpelukan di atas gumuk putih, disaksikan oleh langit yang terang, penuh taburan bintang. Hei, siapa di situ? Kalau kamu tidak segera keluar, salahmu sendiri. Iya Ki Lurah, saya keluar. Saya kok Belendung. Oh, kamu Belendung. Aku kira siapa? Memang dia begitu, Ki Lurah. Pekerjaannya mengintip. Mengintip apa saja. Penyakit lamamu belum sembuh, Belendung. Kamu masih saja suka mengintip. Iya. Baiklah, Jatmiko. Saya kira urusan kita telah selesai, ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi lebih baik. Betul, Ki Lurah. Mudah-mudahan Ki Lurah tidak marah-marah lagi. Mudah-mudahan Ki Lurah tidak bawa-bawa keris lagi. Soalnya saya ngeri. Dasar Belendung. Kapan kamu pernah bersungguh-sungguh? Kamu selalu bercanda. Kesenanganmu bergurau dan bergurau tidak ada habisnya. Sudah bakat dari sananya, Ki Lurah. Susah dirubah-rubah.
Pagi yang cerah, pagi yang indah. Rumah kediaman Ki Lurah Jatisari tampak sibuk. Ada banyak orang di ruangan pendoponya. Ada yang mondar-mandir di halaman. Semuanya berpakaian bagus. Maklum, hari itu adalah hari yang penting bagi keluarga Ki Lurah. Karena pada pagi hari itu, Setyoningsih, putri Ki Lurah satu-satunya, akan segera melangsungkan pernikahannya dengan Jatmiko. Setyoningsih mengenakan pakaian berwarna merah, pakaian yang pernah ditemukan Jatmiko di pinggiran kali. Kemudian dibawanya pulang dan selanjutnya dikembalikan lagi pada pemiliknya. Sekarang pakaian itu dikenakan untuk melangsungkan pernikahan dengan sang tambatan hati. Setelah beberapa saat lamanya para tamu menunggu, akhirnya penghulu mengajak Jatmiko bersalaman. Sementara Ki Lurah duduk menjadi wali dari pengantin wanita. Kulo nikahaken saha kulo kawinaken panjenengan pikantuk anak kandung kulo Setyoningsih binti Sawungjoyo kanthi mahar perhiasan 2 gram tunai. Kulo tampi nikah soho kawinipun Setyoningsih binti Sawungjoyo kan. Sebulan setelah pernikahan Jatmiko dan Setyoningsih, sebuah kereta kuda mewah berjalan menyusuri jalan-jalan di desa Jatisari. Ada banyak warga desa melihat kereta yang selama ini belum pernah mereka lihat. Anak-anak kecil pun berkerumun di depan pintu pagar halaman. Beberapa di antaranya melambai-lambaikan tangan. Sementara di dalam kereta, Nyai Tumenggung duduk bersama Mbok Cemprit. Sedangkan kereta itu dikusiri oleh Bekel Manyuro. Kereta terus bergerak menuju rumah kediaman Ki Lurah. Loh, Ki? Siapa itu, Ki? Apa? Kok sepertinya ada kereta yang bagus sekali. Oh iya? Kereta milik siapa ya, Ki? Waduh. Apa yang dicarinya di sini? Ya entahlah Nyi, aku juga tidak tahu. Tapi ya kita tunggu saja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, silakan masuk, monggo. Wah. Tidak usah, Ki Lurah. Namaku Bekel Manyuro. Aku datang untuk mengantarkan Doro Putri Tumenggung Jayeng Logo. Nah, Doro Putri, inilah Ki Lurah Jatisari. Silahkan kalau ingin bicara. Iya, terima kasih. Ki Lurah, kamu sudah lupa padaku ya? Tentu saja saya masih ingat Ndoro Putri. Saya hanya heran. Bagaimana Ndoro Putri mau bersusah payah pergi ke desa Jatisari? Ada keperluan apa gerangan Ndoro Putri? Aku hanya ingin ketemu anakku, Ki Lurah. Mana Jatmiko? Apakah dia baik-baik saja? Wah, kalau tidak salah, Den Mas Jatmiko pergi ke sawah bersama istrinya. Jadi Jatmiko sudah mempunyai istri toh? Istrinya apa yang bernama Setyoningsih? Inggih, Ndoro Putri, istrinya itu anak saya. Namanya memang Setyoningsih. Baiklah, kalau begitu antarkan aku ke sawah. Aku sudah kangen sekali pada Jatmiko. Antarkan aku menemuinya. Inggih Ndoro Putri, monggo. Monggo saya antarkan. Saya tahu kok biasanya Den Mas Jatmiko di sana. Duduk-duduk di dalam gubuk. Monggo Ndoro Putri. Ya Belendung, lewat mana jalannya? Sini Ndoro Putri. Lewat sini saja dekat. Iya. Di sana kok. Di belakang gubuk yang itu. Yang ada orang-orangannya. Oh. Monggo Ndoro Putri. Ayo Ki Bekel. Ayo Mbok Jemprit. Kamu ikut juga ya? Ya tentu saja ikut. Wong diajak sama Ndoro Putri. Kalau tidak mau ikut, ya nanti saya dipecat. Tidak boleh kerja lagi di dalam Katumenggungan. Dengan diantarkan Belendung, Nyai Tumenggung melangkah perlahan-lahan melewati pematang sawah. Dia harus berjalan dengan hati-hati karena memang tidak terbiasa menapakkan kaki di jalan sekecil itu. Apalagi jalanan tanah becek dan kiri kanannya ada banyak lumpur. Setelah beberapa saat lamanya mereka berjalan,
Akhirnya Nyai Tumenggung melihat sebuah gubuk kecil di tengah sawah. Belendung tiba-tiba berteriak sambil melonjak-lonjak kegirangan. Den Mas, ada Ndoro Putri. Den Mas, ada Ndoro Putri, Den Mas. Den Mas. Sudah, Belendung. Ndak usah teriak-teriak begitu. Aku jadi gugup. Soalnya saya senang sekali Ndoro Putri. Saya bahagia sekali. Nah, itu sepertinya Den Mas Jatmiko juga melihat Ndoro Putri. Memang benar, Jatmiko melihat siapa yang datang. Dan Jatmiko dengan diikuti Setioningsi bergegas menjemput sang ibu. Akhirnya, mereka bertemu di pematang sawah. Jatmiko, Ger. Jadi sekarang hidupmu seperti ini, toh. Kasihan sekali kamu, Ger. Kasihan kenapa, Bu? Saya bahagia kok. Saya sama sekali tidak merasakan penderitaan ataupun kemalangan. Saya justru merasa sangat bahagia. Jadi ini istrimu ya, Jatmiko? Wah, ayu banget bocah iki. Cantik sekali kamu, Nduk. Kamu ya yang bernama Setioningsi? Inggih, Bu. Saya Setioningsi. Wah, bener-bener ayu istrimu, Jatmiko. Pantas saja kamu tergila-gila sama dia. Kalau sejak dulu kamu bawa istrimu ke dalam Katemenggungan dan kamu perlihatkan pada ibumu, pasti ibumu akan setuju, Ger. Mana mungkin toh ibu menolak mempunyai menantu secantik ini? Ya toh, Mbok Jempret? Ya kan, Dendong? Tentu saja, Ndoro Putri. Sepertinya mereka akan menjadi pasangan yang serasi. Benar, Mbak Jempret. Koyok Mimilan Mintuno. Hidup rukun selalu, bahagia selamanya. Ya sudah, Jatmiko. Ibu sudah puas karena bisa melihatmu secara langsung. Selama ini ibu sakit, Ger. Sudah beberapa hari ini ibu tidak bisa keluar rumah. Pantas, Ibu. Ibu kelihatannya agak kurus. Jadi Ibu gerah ya? Ibu sakit apa? Iya, sakitnya orang tua, Ger. Oh. Tapi sekarang sudah sembuh kok. Ibu sudah senang sekali. Ibu sudah merasa lega, Ger. Duk, Setioningsi, titip Jatmiko ya. Urusi dia, layani dia dengan baik. Dan kamu juga, Jatmiko, cintai istrimu dengan sepenuh hati. Inggih, Kanjeng Ibu. Inggih, Ibu. Ngestu akan dawu. Saya akan menjalankan perintah Ibu dengan sebaik-baiknya. Saya akan mencintai istri saya selama-lamanya, sampai akhir hayat. Demikianlah pertemuan yang mengharukan itu berlangsung di tengah sawah. Pertemuan antara ibu dan anak. Dan sekarang keduanya tampak bahagia. Nyai Tumenggung merasa lega. Demikian pula Jatmiko merasa sangat terharu bercampur bangga. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia. Juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara khatulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hidup di alam semesta. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri terakhir serial drama radio Asmara di Tengah Bencana yang didukung oleh para pemain
Nanang sebagai Jatmiko, Ajeng sebagai Setioningsi, Elsa Surya sebagai Ki Lurah, Siska Jawa sebagai Nyai Tumenggung, Rifki sebagai Belendung, Ivana Rose sebagai Nyi Lurah, Edi Dosa sebagai Bekel Manyuro, Ari Kuritno sebagai Mbok Cemprit, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Semoga mengandung